Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 97. Abis manis. Sepah dibuang, Liana dipermalukan. Sementara itu, Liana masih belum mengetahui apa yang baru saja terjadi di kediaman keluarga Barma. Dia dan Lintang sedang berada dalam perjalanan ke grup Barma untuk mengemasi barang-barang mereka. Lagi pula, mereka sudah mengundurkan diri. Mobil Mercedes mereka perlahan melaju di jalanan. Liana duduk di kursi penumpang sambil menatap keluar jendela. Tidak ada yang tahu kemana pikiran wanita itu melayang. Apakah ini akhirnya? Dia mungkin satu-satunya pimpinan perusahaan dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah keluarga Barma. Memikirkan hal itu membuatnya tersenyum getir. Tidak bisa dimungkiri bahwa insiden ini merupakan pukulan telak baginya. Dia benar-benar kecewa pada keluarga Barma. Sayang, kau masih memikirkan soal pengunduran dirimu? Tanya Lintang yang sedang mengemudi. Tidak, aku baik-baik saja. Liana menggeleng, memaksakan diri untuk tersenyum. Namun, kesedihan mendalam di balik senyum indahnya terlihat sangat jelas. Hati Lintang terasa sakit melihatnya. Dia pun mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala istrinya. Jangan khawatir, sayang. Keluarga Barma akan segera berlutut dan memohon padamu untuk kembali menjadi pimpinan perusahaan, katanya. Apa? Liana sedikit heran. Tetapi dia kemudian ingat apa yang dikatakan Lintang sebelum mereka meninggalkan rumah keluarga Barma. Suaminya bilang bahwa selain Gatra, semuanya harus berlutut di hadapannya saat mereka memohon Liana kembali. Dia pun mengira suaminya hanya berusaha menghibur. Lintang, berhentilah mengatakan hal-hal konyol seperti ini. Kau tahu kita sudah tidak ada artinya di mata keluargaku. Mereka tidak akan membiarkanku terus memimpin perusahaan. Apalagi berlutut dan memohon. Ada sedikit kekecewaan di mata Liana saat dia menatap suaminya. Dia tidak takut menghadapi segalanya bersama Lintang. Tetapi dia tidak suka suaminya sesumbar seperti itu setiap hari. Suasana hati Liana sedang tidak bagus. Jadi, Lintang tidak berusaha menjelaskan lagi. Namun, dia tersenyum miring dan berkata, sudah hampir waktunya. Keluarga Barma seharusnya sedang berada di ujung tanduk sekarang. Apa maksudnya? Meskipun Lintang berbicara dengan suara pelan, Liana masih bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Ucapan suaminya justru menambah kekecewaan di hatinya. Keheningan menyelimuti Mercedes yang sedang melaju. Namun, tidak lama kemudian, dia dan Lintang tiba di area grup Barma. Dahi mereka berkerut heran saat gerbang utama grup Barma tidak dibukakan saat mereka datang. Kenapa begini? Apa yang terjadi? Mungkinkah Satpam tidak melihat mobil kita? Liana mengerutkan alisnya. Biasanya, Satpam akan buru-buru membuka gerbang dan berdiri di gerbang masuk untuk menyambut mereka. Namun, sama sekali tidak ada pergerakan dari dalam gerbang kali ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Satpam. Sepertinya seseorang dari perusahaan keluargamu berusaha mempersulit kita karena kau sudah mengundurkan diri. Tatapan Lintang berubah menjadi dingin. Benarkah begitu? Liana terkejut seolah-olah memikirkan sesuatu. Wajah cantiknya terlihat tertekan pada detik itu. Drap, drap, drap. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari dalam gerbang terdengar. Gilang Hidayat, manajer dari Departemen Mode dan beberapa manajer lainnya berjalan menghampiri mereka. Gilang, Lintang memelototinya dengan sorot mata tajam. Dia masih ingat dengan jelas. Saat Lintang baru diangkat menjadi kepala penasihat teknis, Gilang menghasut sekelompok senior untuk mempertanyakan kredibilitas Liana. Pada akhirnya, desainer yang dia pekerjakan, Aji, malah mempermalukannya. Ayo, turun. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di sini, kata Lintang. Liana mengangguk. Mereka pun membuka pintu dan turun dari mobil. Namun, pada saat mereka turun dari mobil, Gilang melihat ke arah mereka dan tertawa terbahak-bahak dari dalam gerbang seperti sedang menonton acara komedi. Hahaha, lihat siapa yang datang. Hei, mantan presdir kita yang cantik sudah datang. Gilang sengaja menekankan kata mantan untuk mengejek Liana. Mendengar hal itu, manajer-manajer yang lain ikut tertawa sambil melihat ke arah Lintang dan Liana seolah-olah sedang melihat dua pelawak. Namun, itu belum seberapa.
Keributan itu menarik perhatian karyawan lain di perusahaan. Tidak lama kemudian, banyak orang mulai keluar dari gedung dan berjalan ke arah gerbang untuk menonton dari jauh. Melihat banyaknya orang yang datang menonton, Liana menjadi semakin gelisah. Gilang, kaukah yang menyuruh satpam untuk tidak membukakan gerbang? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa aku melakukan ini? Sudut bibir Gilang terangkat menjadi senyum mencemooh. Mantan presdir kita ini gampang sekali marah. Ya, dia tidak berhenti di situ. Tatapannya berubah dingin dan suaranya meninggi. Liana, kau pikir kau masih memimpin perusahaan ini? Berhentilah bersikap seperti bos. Biar ku beritahu. Kami sudah tahu apa yang terjadi. Kau mengundurkan diri karena suamimu yang tidak berguna itu, kan? Kau bukan lagi bagian dari grup Barma. Kau tidak berhak menginjakkan kaki di sini lagi. Napas Liana memburu setelah mendengar kata-kata pedas Gilang. Dia tidak menyangka kalau ternyata bawahan yang sudah dia ajari sepenuh hati ini justru menjadi orang pertama yang melarangnya masuk ke perusahaan setelah dia mengundurkan diri. Wanita itu menarik napas dalam-dalam sambil menahan marah. Setelah itu, dia menjawab dengan suara bergetar, "Benar, aku mengundurkan diri. Jadi, aku datang untuk mengemasi barang-barangku. Setelah itu, aku akan langsung angkat kaki dari tempat ini." Hehehe, tidak usah repot-repot. Gilang tersenyum mengejek sebelum memerintah para manajer lain dengan satu lambaian tangan. Tak lama setelah itu, dua manajer datang membawa dua buah kotak. Ada beberapa dokumen, bingkai foto, dan barang pribadi di dalam kotak itu. Semuanya milik Liana. Liana merasa lebih putus asa ketika dia melihat barang-barangnya dibawakan seperti itu. Dia tidak menyangka mereka begitu mengharapkan kepergiannya sampai-sampai semua barangnya telah dikemas. "Ini barang-barangmu, ambillah." Gilang tersenyum sinis sebelum menjentikkan jarinya. Dengan satu jentikan jari, kedua direksi itu kemudian mencibir sebelum melemparkan kotak di tangan mereka melewati pagar besi dan membuat isi di dalam kotak itu berserakan. Ini penghinaan. Ini benar-benar penghinaan. Mata Liana memerah karena kemarahan di dalam hatinya. "Gilang, aku memperlakukanmu dengan baik selama ini. Kenapa kau berbuat seperti ini padaku?" Liana tidak bisa menahan diri lagi. Gilang adalah asistennya di departemen mode. Setelah dia ditunjuk sebagai presiden direktur, dia pun mempromosikan Gilang menjadi manajer departemen mode. Bisa dibilang dialah yang menaikkan derajat pria itu. Namun, apa yang dia dapatkan? Liana tidak menyangka pria itu akan menusuknya dari belakang. Liana, bukankah ada pepatah yang bilang, "Abis manis, sepah dibuang"? Gilang menunjuk Liana sambil tertawa seolah-olah baru saja mendengar lelucon terlucu yang pernah ada. "Biar ku beritahu satu hal lagi. Bu Eli adalah pimpinan perusahaan yang baru. Aku sudah menghubunginya tadi," katanya. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah diangkat menjadi pimpinan perusahaan adalah menunjukku sebagai kepala penasihat teknis. Apa? Kepala penasihat teknis? Itu adalah jabatan lintang sebelum dipecat. Jadi begitu, kau masih dendam pada suamiku karena menginterogasimu ketika dia menjadi kepala penasihat teknis. Liana akhirnya sadar, hatinya pun terasa lebih sakit. Benar, salahkan saja suamimu yang tidak berguna itu. Gilang memelototi lintang seolah ingin memakannya. "Jika bukan karena suamimu, aku sudah menjadi kepala penasihat teknis sekarang. Si brengsek itu tidak hanya mencuri posisi itu dariku. Dia bahkan menamparku di depan begitu banyak orang. Dia menjatuhkan harga diriku. Sayang sekali aku tidak perlu balas dendam padanya karena grup Nugraha akan menghancurkannya lebih dahulu." Hahaha. Gilang tertawa puas seperti sudah bisa melihat nasib menyedihkan yang menanti lintang di masa depan.